di rumah-Mu Tuhan, semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Jamah tengah kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah yang mengganggu, menghambat, mencuri setiap batin firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan, amin. Shalom, selamat malam sampai minggu, silakan duduk bagi Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Baik, jika sudah ketemu, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Angkat Alkitab kita, katakan sesudah saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga, katakan amin. Silakan duduk, cuma kasih Tuhan, kita akan baca berganti-gantian. Bapak Ibu Saudara Tuhan membaca ayat 26, ayat genap, dan saya akan membaca ayat 27, ayat ganjil, dan seterusnya sampai ayat 38. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan akan membaca lebih dahulu, saya akan hitung sampai 3, 1, 2, 3. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tekan amin. Ya, tadi saya ke kamar mandi tadi ya. Dan selesai kamar mandi saya jalan mau masuk gereja. Saya lihat anak Mercy dan Felicia lagi main di luar. Ya, ini main air namanya anak-anak ya. Saya bilang sama anak Mercy, saya bilang, jangan main air, saya bilang. Habis itu udah selesai, saya mau masuk, dan Mercy panggil saya, Dedi, lihat itu burung apa, Dedi? Kok warna putih burungnya, Dedi? Burung apa tuh, Dedi? Dan saya perhatikan, saya langsung merinding. Ternyata itu burung merpati. Kebetulan saya ke kamar mandi, kebetulan ada Mercy di situ, kebetulan ada burung merpati di situ. Saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya.
Kalau belum gagap tadi mungkin saya agak takut. Ya, tetapi ini belum merpati, melambangkan Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya, jadi luar biasa. Ya, saya merasakan tadi saya setelah lihat, setelahnya itu saya keluarkan air mata. Ya, tapi itu tersentuh begitu baiknya Tuhan kepada kita. Ya, kita melihat firman Tuhan luar biasa. Ya, 2024 tahun yang lalu, ya Tuhan begitu mengasihi seorang perempuan perawan, ya namanya Maria, yang bertunangan dengan nama Yusuf, seorang pria. Ya, mereka begitu mendapatkan kasih daripada Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah rencanakan untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa tahu siapa yang akan dipilih? Tetapi kedua pasangan calon tunangan ini yang dipilih Allah, luar biasa. Ya, tidak seorang pun tahu siapa yang akan dipilih, tetapi inilah kasih karunia daripada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa kita. Ya, luar biasa. Ya, kita melihat Tuhan itu sungguh ajaib dan begitu baik. Karena apa? Berkat yang akan Tuhan antarkan kepada kita itu tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tertukar. Karena apa? Begitu jelas firman Tuhan mengatakan dalam ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya Gabriel untuk datang ke sebuah kota yang bernama kota Galilea bernama Nazaret. Tempat tujuannya ada, tepat. Ya, sehingga malaikat itu nggak perlu bingung dia datang ya ke dunia ini. Kemana saya cari ya Maria perawan itu, di mana saya harus cari dia? Ya, saya tanya Bu Meli lu, mana Bu Meli kenal enggak? Atau tanya Bu Nur kenal enggak yang namanya Maria itu? Dia masih perawan loh, ya, atau perawan seperti ya. Jadi Tuhan Allah sudah memberikan mandat, memberikan alamat begitu jelas, ya tujuan tempat yang akan dia datangi, bertemu dengan seorang ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bahkan tunangannya itu juga disebut dalam namanya, yaitu Yusuf. Bahkan dari keluarga apa? Dari keluarga Daud, kata firman Tuhan. Begitu jelas. Hati-hati. Kalau berkat yang tidak jelas, saya ragu itu bukan daripada Tuhan. Kalau berkat daripada Tuhan itu akan jelas, akan tepat. Karena apa? Di sini kita melihat Tuhan Allah mengasihi kita umat manusia. Tuhan Allah begitu mengasihi Maria, ya, sehingga apa? Kita melihat sebegitu tepat sasaran, begitu jelas ya tempat tujuannya, bahkan ketemu dengan seorang perempuan bernama Maria, perawan, bahkan calon tunangannya Yusuf dari keluarga Daud. Ya, begitu bahagianya. Ya, saya tidak bisa bayangin begitu. Waduh. Ya, mereka Yusuf dan Maria itu adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan, ya, untuk menyambut juru selamat ke dunia ini. Ya, dan luar biasa itu. Ya, karena apa? Karena Tuhan telah memilih mereka sehingga mereka boleh menjadi orang yang paling berbahagia. Bahkan firman Tuhan tercatat bahwa mereka adalah orang yang paling bahagia. Ya. Tetapi kalau kita baca lagi firman Tuhan ini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, jadi luar biasa, semua itu Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Saya teringat ya,
firman Tuhan saya teringat siapa? Saya teringat anak Mercy ini. Ya, kenapa? Karena waktu saya datang, waktu itu saya masih gagal ginjal, ya, dan nggak mungkin punya anak. Saya waktu itu masih konsumsi obat, ya, dan dalam kondisi gagal ginjal, dan saya duduk paling depan, saya menyembah Tuhan. Waktu itu gereja kita masih di Trunsajaya di Batam Center, saya duduk paling depan, saya menyembah Tuhan dengan mata tertutup. Dengan kedua tangan terangkat, saya menyembah Tuhan. Dan dalam penyembahan itu saya melihat, kenapa saya gendong seorang anak bayi. Saya melihat saya gendong seorang anak bayi. Dalam hati saya bertanya, apa artinya ini? Ya, kenapa saya gendong anak bayi di dalam tangan saya? Dan pulang dari gereja, di atas kendaraan saya bertanya kepada istri saya, tadi waktu menyembah Tuhan saya tidak tahu, saya bilang. Kok saya melihat saya gendong seanak bayi, saya bilang seperti itu. Ya. Dan Bu Acin, dia agak takut, ya, dan dia beli alat untuk tes punya, yang 5.000 itu, ya, 2, dan sekali tes 2 garis. Ya, benar-benar hamil, ya, luar biasa, ya. Saya nggak mungkin punya anak, ya, dan ini terjadi ketika Tuhan kasih penglihatan bahwa saya gendong bayi, ternyata itu adalah berkat yang Tuhan mau berikan kepada saya, dan itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu Tuhan, ya. Bahkan anak ini lahir lahir di tahun Yobel besar. Dan luar biasa, ya. Sehingga kelahiran anak Mercy ini 2 tahun kemudian gagal ginjal saya sembuh total. Ya, sembuh total. Jadi anak ini membawa berkat karena anak ini datang daripada Tuhan yang memberi upah kepada saya, ya. Dan Tuhan kita juga, ya, membawa berkat kepada Maria dan Yusuf. Ya, karena apa? Dia juru selamat dunia. Luar biasa, ya. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk membawa berkat. Ya, kalau konteks firman Tuhan ini berkat apa? Berkat sesuatu yang mustahil tetapi itu terjadi. Dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Sebelum malaikat mengunjungi Maria, dia lebih dahulu mengunjungi siapa? Elisabet, ya. Elisabet, ya, istrinya Pak Zakaria, ya, bukan Pak Zakaria yang di Pinang itu, ya, tetapi imam yang di dalam sejarah Alkitab ini, ya, yaitu Imam Zakaria, dan mereka ingin punya anak. Dan firman Tuhan berkata, Elisabet itu mandul dan gak punya anak. Bahkan sudah lanjut usia mereka belum mendapatkan anak. Tetapi ketika waktu jabatan sebagai imam, Zakaria masuk ke dalam bait suci, ya, dia berdoa dan malaikat Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia akan mendapat seorang anak, istri akan mengandung, dan itu benar-benar terjadi. Ya. Seorang Elisabet, ya, yang sudah mati haid, yang nggak mungkin punya anak lagi, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, terjadi. Dan siapa lagi? Maria, seorang perawan yang juga enggak mungkin punya anak. Tetapi ini juga terjadi. Ya. Saya teringat ada kesaksian seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia mengatakan dia mengembalakan sebuah gereja. Ada sepasangan suami istri itu enggak punya anak, ya, dan mereka sudah ancang-ancang mau pergi bayi tabung, ya, sudah ancang-ancang mau pergi bayi tabung karena apa? Sudah berdoa, sudah minta, tetapi belum dapat. Karena sudah lama waktunya, mereka suami istri sepakat rencana mau pergi bayi tabung untuk mendapatkan anak. Ketika didengar oleh pendetanya dan dia ajak mereka suami istri datang. Dia ajak ketemu, ajak bicara, dia bilang, bukankah kita ini orang percaya? Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Ya,
Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan Yesus. Dan dia minta suaminya untuk menumpangkan tangan kepada perut istrinya. Dan hamba Tuhan itu menumpangkan tangan kepada perutnya, dia berdoa. Dan tidak lama kemudian jemaat telepon pendeta itu mengatakan, puji Tuhan, istri saya mengandung. Ya. Puji Tuhan, istri saya mengandung. Dari tadi sudah mandul mungkin ya, nggak punya anak, tetapi setelah didoakan, puji Tuhan, dia mengandung. Tetapi berjalan waktu, ya mungkin 6 bulan atau berapa bulan saya kurang tahu, kurang jelas. Tapi berjalan waktu, jemaatnya telepon pendetanya nangis-nangis. Dia bilang, saya minta anak kepada Tuhan katanya. Kok ini sepertinya bukan anak. Kok besar sekali perutnya. Agak aneh ini katanya. Orang hamil enggak seperti itu katanya. Ya, jangan-jangan ada tumor atau apa. Kok besar sekali perutnya katanya seperti itu. Ya. Dan setelah pendeta suruh dia pergi cek ke rumah sakit untuk di USG, dicek, dan ternyata apa yang terjadi? Dalam kandungannya itu ada kembar 4. Ada kembar 4. Dan dia nangis lagi. Ya, tidak lama kemudian dia nangis lagi, dia telepon pendetanya lagi, nangis lagi. Saya minta anak sama Tuhan, tapi Tuhan tidak tanggung-tanggung, berikan 4 anak katanya. Kami hidup dah susah. Ya, ini anak 4 orang. Gimana nanti kami mau biayai? Ya, gimana kami mau pelihara anak ini katanya seperti itu. Dan pendeta itu punya iman. Kalau Tuhan memberi, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti menjaga. Kita berdoa lagi katanya, berdoa lagi. Setelah tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ya, ada satu perusahaan, ya mereka ada susu produk baru mungkin. Dia telepon, kami membutuhkan orang menjadi iklan susu kami. Mau nggak istri menjadi iklan? Mau katanya. Apa yang terjadi? Semua biaya ditanggung semuanya. Ya, semua biaya ditanggung semua. Ya, bahkan kalau nggak salah sampai sekolahnya pun ditanggung. Luar biasa. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia ini membawa berkat. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena kalau kita ragu, kita bimbang, kita tidak bisa menerima berkat yang maksimal daripada Tuhan. Ya, percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah mencelakakan kita. Karena apa? Ya mungkin seluruh saya latar belakang mungkin ya. Orang bilang percaya pada Tuhan Yesus, saya mungkin ada ragu, bimbang. Ya, karena saya bukan pengikut Kristus. Saya dilahir dari keluarga yang bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Saya boleh percaya menjadi orang Kristen, ya, boleh menjadi orang percaya itu karena saya sakit. Lewat sakit itulah saya baru tahu, ya, Tuhan Yesus, hamba Tuhan datang kepada saya, Yohanes 3:16 katanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan itu ingat sampai sekarang. Ya, saya hafal. Ya, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Pak mau mengalami keselamatan, Pak mau masuk ke surga, ya. Kesembuhan bukan mukjizat yang terbesar. Ya. Jadi kesembuhan bukan mukjizat yang terbesar. Mukjizat terbesar ada keselamatan. Ya, ketika kita meninggal, kita kemana? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika kita meninggal, ada jaminan yang kekal. Ya, ada keselamatan yang kekal. Dan puji Tuhan, ya, karena banyak bimbangnya, banyak ragunya, ya, dan proses waktu 3 tahun, 1 tahun saya baru baptis. Ya, ke gereja, dibimbing, 1 tahun kemudian saya baru dibaptis. Ya, jadi kalau pikir-pikir, kenapa nggak cepat percaya Yesus? Ya, kenapa nggak cepat percaya? Ya, jadi kalau lebih cepat percaya itu, ya pasti lebih baik. Karena apa? Tuhan datang itu membawa berkat. Ya, sesuatu yang kemustahilan
ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, percayalah bahwa Tuhan datang itu membawa berkat. Ya. Terus kita lanjut lagi. Dan kalau kita membaca firman Tuhan ini, ya, Maria sempat terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, lagi jelas, tepat. Yang Tuhan perintahkan kepada malaikat, dan malaikat itu datang kepada Maria itu juga jelas dan tepat. Ya, engkau akan mengandung apa? Seorang anak laki-laki. Padahal belum kan? Ya, padahal belum kandung. Tapi mengatakan apa? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya. Dan apa? Hendaklah engkau menamai dia Yesus, bahkan nama pun sudah disediakan oleh Tuhan. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapak leluhurnya. Di sini kita melihat ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kenapa enggak disebut? Dia akan disebut anak Maria. Ya, kenapa dia enggak disebut anak Maria, tetapi dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya. Saya pendeta. Ya. Yang melahirkan saya ada ibu saya. Ya ada. Ya. Tetapi ibu saya bukan pendeta. Ya. Kalau ada acara pemberkatan, orang nggak bisa cari ibu saya. Karena dia bukan pendeta. Ya, padahal dia ibu saya. Ya, harusnya dia lebih tinggi pangkatnya, tapi dia bukan pendeta. Saya sebagai anak ibu saya, tapi saya sebagai pendeta. Ya. Jadi di sini kita belajar firman Tuhan. Maria melahirkan Yesus, tetapi tidak disebut anak Maria, tetapi disebut anak Allah. Maka Yesus itulah anak Allah sesungguhnya. Ya, Maria adalah manusia biasa, tetapi dia orang yang menjaga kekudusan. Dia menjaga perawannya, sucinya. Dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kalau ada apa-apa jangan kita cari Maria. Dia bukan Tuhan. Ya, tapi yaitu apa? Kita harus cari anak Allah. Yaitu siapa namanya? Nanti kita nyanyi ya. Habis firman Tuhan kita nyanyi. Anak Allah, Yesus namanya. Luar biasa. Ketika saya baca firman Tuhan ini tadi, saya persiapkan firman Tuhan ini, saya teringat lagu ini. Anak Allah, ya, Yesus namanya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, carilah anak Allah yang maha tinggi itu, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keluarga, kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, sering terjadi ya ketika Tuhan berbicara atau malaikat berbicara kepada kita, sering terjadi kita ragu atau kita nggak mengerti. Ya, hal yang terjadi seperti Maria juga, bahwa saya belum bersuami, hal itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, kata Maria. Ya, kita sering berdalih. Ya, kita sering kalau dalam dengar suara Tuhan itu, seperti kemarin kita di Batu Aji, ya, yang hari perayaan Natal saat Batu Aji, yang ikut siapa? Coba angkat tangan malam ini. 1, 2, 3, 4. Ya, ternyata banyak nggak ikut, sayang ya. Karena hamba Tuhan itu ya, saya Rohansen, ya, saya juga sangat diberkati oleh firman disampaikan karena pengalamannya ketika dia disuruh Tuhan untuk memberi pakaiannya
pakaian yang paling dia suka, pakaian yang paling dia suka itu ya untuk persembahkan kepada orang. Ya, dia bilang dia sudah berdoa, dia mendengarkan suara Tuhan, ya menyuruh baju yang paling dia suka itu kasih kepada orang. Dan dia nggak langsung kasih, ya dia masih tanya-tanya dalam hatinya, Tuhan salah nggak ini, ya kan? Dan kalau nggak salah saya ingat itu 4 minggu kemudian baru dia lakukan. Ketika dia pelayanan di penjara, ya dia sering pelayanan di penjara, dan dia berkomitmen, dia bersitegas, dia ambil baju dia beberapa helai baju, dia bawa ke penjara untuk dibagikan. Ya, karena dia sudah pelayanan di penjara dia biasa, sehingga enggak dipertanyakan bawa apa, ya mungkin bawa narkoba atau apa, mungkin enggak dipertanyakan, ya, sehingga dia bawa masuk, dan dia berikan ke beberapa orang tahanan. Setelah dia melayani ibadah Mbak Firman selesai, dan dia memberikan beberapa helai baju yang dia paling senang, yang disukai kepada beberapa para tahanan. Dan ada seorang, kalau nggak salah itu orang Malaysia katanya, dia bahasa Indonesianya kurang bagus, ya. Dia mengatakan kepada Bapak Rohansen, Pak Pendeta Rohansen, thank you katanya, ya kan. Habis itu udah selesai pelayanan berikan baju juga, dia datang lagi, dia bilang thank you dia bilang. Habis itu Pak Pendeta itu mau pulang kan dari penjara kan, dia datang lagi, dia bilang thank you katanya. Ya, Pak Pendeta bilang berkat nggak dikasih, thank you. Ya kan? Dia sudah berikan pakaiannya yang terbaik katanya, seperti kan? Dia hanya thank you saja. Ya oke lah katanya kan. Dan tidak lama kemudian ya para tahanan ini yang bilang thank you itu dilepaskan, ya sudah bebas, waktu ini dibebaskan. Dan apa yang terjadi? Dia telepon Pak Pendeta, dia bilang apa? Sekarang coba pergi cek di rekening Bapak, saya sudah kirim 200 juta. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Siapa sangka beberapa helai baju kesayangannya itu digantikan Tuhan apa? 200 juta. Ya, kalau saya dengar suara Tuhan seperti itu saya mau juga. Ya. Tapi kalau nggak dengar suara Tuhan jangan coba-coba. Ya. Oh, itu pendeta itu karena dia bawa baju ke penjara sehingga dia dapat 200 juta. Besok ikut semuanya. Jangan. Karena engkau nggak disuruh Tuhan, jangan. Ya. Karena kalau engkau nggak disuruh Tuhan, engkau pergi, engkau bawa baju engkau, ya, kita bawa baju kita. Ya, kita nggak disuruh Tuhan, kita bawa baju kita pergi. Habis itu apa? Kita tunggu terus. Mana 200 juta? Mana 200 juta? Kok belum dapat? Akhirnya, pendeta itu bohong, katanya bawa 200 juta. Loh, pendeta itu mendengarkan suara Tuhan langsung. Kamu enggak disuruh. Ya, kita enggak disuruh tapi kita ikut-ikut. Ini yang bahaya. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, maka lakukanlah. Siap-siap. Ya, nanti Bu Aceh akan kunjungi. Saya tidak tahu siapa yang kunjungi. Tapi Bu Aceh sudah mengatakan, Tuhan sudah taruh dalam hatinya, malam ini dia akan ketemu dengan yang hadir malam hari ini. Tuhan mau suruh kita berkati. Mau kita jadi berkat. Ya. Percayalah, kalau kita sudah taat, Tuhan suruh kita beri, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan kembalikan berkat kepada kita sampai berlimpah. Ya. Dengan beberapa baju helai yang disayangi, yang suka aja, itu mendapatkan balasan daripada Tuhan 200 juta. Siapa bisa pikir seperti itu? Ya. Ini kalau secara bisnis ini ya, waduh, cuan, tuatang, ya, untung besar, ya. Tetapi itulah, kalau Tuhan mau kirim berkat kepada kita, tidak akan pernah salah, ya. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak akan pernah salah. Jadi, kalau Tuhan sudah menyertai melalui malaikat-malaikatnya, maka jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, ya, bahwa Tuhan sudah bilang melalui malaikatnya, maka percaya saja,
Dia akan memberkati kita. Ya, saya masih sangat diberkati. Ya, saya tidak tahu nanti apa waktu kita keluar nanti, apakah burung itu masih ada. Ya, tapi saya percaya ini pertanda yang baik daripada Tuhan. Ya, karena burung itu enggak kebetulan, burung merpati, dan juga tidak kebetulan itu warnanya putih. Saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang akan terjadi di tempat ini. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dan ya, jadi di sini kita melihat Roh Kudus, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, jadi ini tadi saya pikir gini, burung merpati itu kayaknya nggak ada sangkut paut sama firman Tuhan malam hari ini, tetapi ada ternyata. Karena ini berbicara tentang Roh Kudus. Ya, firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu kalau sudah hadir di hati seseorang itu, maka hati orang itu akan penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Ya, saya dulu peminum, Bapak Tuhan. Saya tiap malam peminum. Ya, saya dulu seorang mekanik yang bandel. Ya, suka bikin motor kencang. Ya, yang suka tune up sehingga motornya kencang sekali ya. Bahkan paman anak itu yang pamannya dia marah, ponakannya dia bilang, itu siapa Pak A itu? Bilang, memang dia bisa bikin motor seperti pesawat ya katanya seperti itu. Ya, tapi memang terbukti ya, motor saya bikin itu ada juara 1, juara 2, juara 3 ya, ada track recordnya ada ya, piagamnya ada seperti itu. Dan tiap malam itu saya kerjanya minum. Ya, karena pasien-pasien, pelanggan-pelanggan motor yang saya kerjakan itu semua ya anak-anak balap motor, anak-anak yang tidak ya agak bandel di jalanan, dan itu saya diservis. Pokoknya kalau saya bikin mesin mereka itu, mereka akan beli ya botolan-botolan itu ya, habis itu kasih api itu langsung hidup ya, apinya baru, wah panas bagian dada. Ya. Jadi kalau enggak kena itu, minuman itu enggak lancar otak nih. Kerja itu bisa ngantuk. Tapi kalau udah kena itu, wah kerjanya semangat ya. Sampai subuh pun saya kerjakan karena di servis terus kan. Kurang ya? Oh saya beli lagi kata ke toko. Ya, sehingga apa? Saya kecanduan alkohol. Ya. Dan sebenarnya enggak gampang bagi kita kalau sudah kecanduan alkohol itu berhenti itu enggak gampang. Ya, tetapi kalau Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita, Roh Kudus sudah bertata dalam hati kita, maka sesuatu kemustahilan itu adalah gampang. Saya enggak tahu, dengan sendirinya saya tidak mau. Ya, bahkan ke pesta-pesta perkawinan, kadang-kadang saya bilang, ketemu saudara, ketemu teman lama, ayo minum dulu katanya. Ya, saya pun sampai sendiri enggak mau seperti itu ya. Bukannya enggak boleh, tapi saya sendiri enggak mau seperti itu. Ya, jadi sendiri saya enggak mau minum lagi seperti itu. Dan saya dengar kesaksian bahwa orang yang biasa mulutnya ini kebiasaan ya melengket itu kebun binatang ya. Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor itu katanya itu sudah cek kuang ya, hook koi ya. Bop yang ke koi leo ya. Jadi kita kikoi. Dia cap siu yaso seng leng cok hang koi wah pung seng bo ai ta. Chou wei mungkin ya. Ta kim siu mungkin wah jejang bo ai ta kita. Kika. Ya. Bu Meli tolong terjemahkan. Ya. Ya, jadi ya. Jadi saya sering dengar mengatakan dia sering ya melengket mulutnya ke kebun binatang, ya tipu muslihat, kata-kata kotor. Dia bilang untuk mengubah perkataannya itu sulit sekali. Tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Roh Kudus bertata dalam hatinya itu, dia bilang heran. Kok saya nggak mau lagi keluar kata-kata kotor. Daya tarik itu hilang katanya seperti itu. Ya, ada seorang sales, kami memanggil dia sales profesional, ya spare part motor waktu dulu. Anak dia kena DBD, ya hampir meninggal. Ketika saya diminta oleh jemaat yang pernah gabung di sini untuk datang ke rumah sakit Elizabeth waktu itu untuk mendoakan anaknya. Dan sales ini nggak tahu. Dia bilang ada pendeta yang mau datang ke rumah sakit mendoakan anaknya. Pas dia lihat, hah? Dia bilang, kamu? Dia bilang,
Kamu, dia bilang. Kamu kan mekanik katanya. Ya, kamu kan mekanik kok bisa jadi pendeta. Ya. Jadi dia bingung dan terkejut. Ya, karena apa? Setahu dia saya adalah seorang mekanik. Tetapi sekarang dia mengenal saya sebagai seorang pendeta. Ya. Jadi Lukas 1 ayat 7, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, saya pun juga sangat senang ya, saya boleh berdiri di atas mimbar ini karena latar belakang saya banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tetapi oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus itu, ya saya dimampukan, ya saya diberkati, dan saya percaya juga ya Bapak Ibu saudara Tuhan yang hadir di tempat ini malam hari ini juga banyak kesaksian-kesaksian pribadi yang luar biasa diberkati Tuhan. Ya, kalau saya diberkati Tuhan, saya percaya Bapak Ibu saudara Tuhan pasti semua diberkati Tuhan. Ya, karena Tuhan kita itu adil. Tuhan kita itu baik, dia tidak pilih kasih, ya tidak ada anak tiri Tuhan, ya di sini semua kita anak emasnya Tuhan. Amin. Ya, kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi tadi saya sudah mengatakan Elisabet tadi sudah saya uraikan bahwa dia adalah seorang yang mandul, tetapi dia sudah mengandung 6 bulan. Yang mandul sudah mengandung 6 bulan. Terus untuk menutupnya kita baca sama-sama ayat 38. Bisa ditampilkan di depan layar ayat 38. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mendengarkan nubuat dari seorang hamba Tuhan, maka cukup katakan, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, maka itu yang terjadi. Ketika hamba Tuhan membuatkan engkau, ya mungkin menyaksikan live streaming ini, yang sudah sering ke gereja mungkin, yang sudah lama jadi anak Tuhan, tetapi belum punya kesempatan untuk mendapatkan anak. Malam hari saya katakan dalam nama Yesus, kalau engkau beriman, malam hari ini, di dalam kandunganmu, di dalam janinmu itu, sekarang ini terjadi di dalam nama Yesus. Malam hari ini saya mau tanya, apakah kita yang hadir ingin punya anak? Kayaknya enggak ya. Ya. Jadi istri saya ini, ya dia sudah ikat. Ya, istri saya ini sudah ikat karena dia bilang udah cukup. Ya, kami punya anak 4 orang, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, 4 orang, dan dia sudah ikat. Ya, tetapi ketika kalau saya bercanda saya bilang, kayaknya kita mau dapat anak lagi. Oh, tolak dalam nama Yesus. Padahal dia sudah ikat, ya. Padahal sudah ikat itu secara medis itu nggak mungkin punya anak, ya. Ya kan? Dia takut karena apa? Seorang hamba Tuhan perkataannya itu kalau diurapi Tuhan itu yang terjadi, ya. Kalau Tuhan berkehendak, ayat Lukas pasal 1:37, sebab bagi Allah tidak mustahil, kata Bu Aniu, itu bisa tembus Pak. Ya, kalau Tuhan mau, itu akan terjadi. Ya, jadi percayalah Tuhan memberkati kita, ya. Baik yang ingin punya anak, yang menyaksikan live streaming ini, saya percaya malam hari ini Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan memberkati engkau sehingga engkau mendapat anak. Ya, bagi kita sekarang, ya, apa yang mustahil, mungkin kesulitan keuangan mungkin, ya, kita punya utang mungkin, ya, atau kita sekarang yang sakit malam hari ini, sayang Bu Ana nggak hadir, ya. Kita yang sakit mungkin malam hari ini, ya, mungkin yang mustahil secara medis untuk disembuhkan. Utang kita mungkin dengan usaha kerja kita mungkin sulit untuk kita melunasinya. Tetapi malam hari ini, kalau kita punya iman, kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil, maka hutangmu akan lunas dalam nama Yesus. Ya, sakit penyakitmu,
dalam nama Yesus akan sembuh di dalam nama Yesus. Ya, yang menyaksikan live streaming ini juga sama juga hal yang terjadi. Keuanganmu di dalam nama Yesus malam hari ini dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit yang sedang menyaksikan live streaming ini malam ini dalam nama Yesus saya perintahkan, terimalah kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, itu firman Tuhan. Saya minta WL untuk maju ke depan. Singer, pemain musik, kita nyanyikan sama-sama Anak Allah Yesus namanya.